singkat ini, kita akan membahas sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Implementasi Business Intelligence untuk menganalisa perbandingan data kasus COVID-19 di Jawa Barat sebelum PSBB dan setelah PSBB. Jurnal ini ditulis oleh Siska dan Dea Safrida Putri dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah Eduktik pada bulan Mei 2021. Pada pendahuluan jurnal ini, kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak global, termasuk di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah untuk menghadapi wabah ini, salah satu tindakan yang diambil adalah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendapatkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terkait penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat situs informatif yang disebut picobar.go.id. Untuk meningkatkan nilai data tersebut, penelitian ini menggunakan teknologi business intelligence seperti Tableau, yang dapat mengubah data menjadi informasi berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif, yang dilakukan melalui observasi. Proses eksekusi data dilakukan dengan menggunakan Excel sebagai sumber data. Hasil penelitian dan pembahasan jurnal ini didasarkan pada analisis data kasus COVID-19 di Jawa Barat selama 14 hari sebelum, selama, dan setelah diberlakukan PSBB. Data tersebut diambil dari situs resmi pemerintah Jawa Barat, picobar.go.id, dan dieksekusi menggunakan Tableau untuk menghasilkan grafik dan dashboard yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah kasus positif dan angka kematian selama PSBB mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum dan setelah PSBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa PSBB belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan penyebaran virus. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kehidupan masyarakat kelas bawah dalam kebijakan PSBB dan untuk mengembangkan strategi pemutusan rantai penyebaran virus berdasarkan data yang akurat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa implementasi business intelligence dalam analisis data COVID-19 di Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien selama PSBB masih rendah dibandingkan dengan jumlah kasus positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap strategi dan implementasi PSBB untuk lebih efektif dalam menangani wabah ini. Saran yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan, pengaturan akses ke fasilitas medis, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi dan penggunaan business intelligence dalam pengambilan keputusan terkait penanganan pandemi COVID-19. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis mengenai dampak ekonomi dari penerapan PSBB. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data ekonomi dan bisnis untuk menganalisis penurunan pendapatan sektor tertentu, pengangguran, dan dampak pada sektor usaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan business intelligence, data tersebut dapat divisualisasikan dan memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Salam. Dalam video singkat ini, kita akan mereview sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Implementasi Business Intelligence untuk menentukan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana pada bulan Agustus 2021 dan ditulis oleh Nimade Elvina Aryadika Putri, Ipu Turian Pramaditya, Ida Bagus Made Swarbawa, Gede Luki Aldi Arsa, dan Ida Bagus Made Mahendra. Jurnal ini membahas tentang pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam penanganan pandemi ini, penting untuk memiliki data yang akurat dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Namun, data kasus COVID-19 yang disediakan dalam bentuk tabel dan angka seringkali sulit untuk dipahami. Dalam jurnal ini, diperkenalkan konsep business intelligence sebagai solusi implementasi teknologi informasi untuk menganalisis data dan pengambilan keputusan strategis dalam penanganan COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknologi BI untuk menganalisis data kasus COVID-19 di Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan beberapa temuan menarik. Grafik total kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan lonjakan tinggi pada bulan Desember, dengan jumlah total kasus mencapai sekitar 1.400.000 jiwa. Namun, tingkat kesembuhan COVID-19 di Indonesia termasuk tinggi, mendekati jumlah pasien yang sembuh secara keseluruhan.
Jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan setelah mencapai titik tertinggi pada sekitar 175.000 kasus aktif. Selain itu, jurnal ini juga menganalisis perbandingan kasus antar pulau dan antar provinsi di Indonesia. Pulau Jawa memiliki total jumlah kasus COVID-19 tertinggi, diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kesimpulan dari analisis ini adalah jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan, namun terdapat peningkatan kasus yang baru yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Pulau Papua menunjukkan tingkat kesembuhan yang berbeda dengan total kasus positif, sehingga perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam terhadap hal ini. Penanganan COVID-19 perlu dievaluasi dari berbagai sisi, termasuk sektor medis, penambahan bantuan, dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis data epidemiologi COVID-19 dengan menggunakan business intelligence untuk memahami pola penyebaran penyakit ini. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan terkait faktor risiko, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian yang terkait dengan penularan COVID-19. Dengan menggunakan metode business intelligence, kita dapat mengidentifikasi tren dan pola yang dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih efektif. Itulah tinjauan singkat mengenai implementasi business intelligence untuk menganalisis kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan jurnal ilmiah ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang penanganan COVID-19 menggunakan teknologi informasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.